Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruang Zoom ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vegi Putri Anggreni sebagai moderator, dan ada rekan saya Dea Gusti Wiranda sebagai pemateri pertama, lalu ada Dian Divania sebagai pemateri kedua. Langsung saja, kepada Dea Gusti Wiranda, saya persilakan dengan segala hormat. Baiklah, landasan psikologis. Teori belajar yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan asesmen alternatif diantaranya yaitu yang pertama ada teori fleksibilitas kognitif. Yang mana hakikat belajar adalah kompleks dan tidak terstruktur. Teori ini menjelaskan bahwa belajar akan menghasilkan kemampuan secara spontan dalam melakukan restrukturisasi pengetahuan yang telah dimiliki untuk merespon kenyataan atau situasi yang dihadapi. Belajar tidak akan pernah berakhir, oleh karena itu diperlukan penyesuaian-penyesuaian dengan situasi yang selalu berubah. Yang kedua ada teori belajar Brunner. Belajar merupakan proses aktif dengan mengkonstruksi sendiri konsep baru atau kemampuan yang telah dimiliki. Siswa memilih dan mentransformasikan informasi yang diperolehnya, menyusun hipotesis, dan membuat keputusan-keputusan atas dasar struktur kognitif yang dimiliki. Menurut Brunner, pembelajaran harus diarahkan pada belajar penemuan atau discovery learning. Setelah guru mengajarkan berbagai konsep, informasi, dan keterampilan, diharapkan anak dapat menerapkan pada materi pembelajaran yang lebih luas, yang mana pembelajaran harus sesuai dengan minat anak. Anak harus didorong melalui eksplorasi dan belajar sendiri. Selanjutnya ada generative learning, model dari Osborne and Turtok. Otak tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi aktif membentuk dan menginterpretasikan informasi serta menarik kesimpulan dari informasi-informasi tersebut. Yang keempat itu ada experiential learning theory dari C. Rogers. Teori ini membedakan dua jenis belajar, yaitu cognitive learning yang berhubungan dengan pengetahuan dan experiential learning yang berhubungan dengan pengalaman. Yang mana teori ini menarik karena melibatkan pribadi siswa, inisiatif siswa, penilaian diri siswa, dan dampak langsung yang terjadi pada diri siswa dalam proses pembelajaran. Dalam teori ini, siswalah yang aktif dalam belajar sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Menurut Keaton, belajar melalui pengalaman mengacu pada learning in which the learn is learned touch being studied. Yang terakhir itu ada multiple intelligence theory dari Howard Gardner. Menurutnya didefinisikan sebagai suatu kemampuan seseorang yang digunakan untuk memecahkan masalah ataupun kemampuan untuk menunjukkan suatu produk yang dihargai oleh satu atau lebih budaya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya saya alihkan kepada pemateri 2, Dian Divania. Kepada Dian, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang keunggulan asesmen alternatif. Nah, yang pertama itu dapat menilai hasil belajar yang kompleks dan keterampilan-keterampilan yang tidak dapat dinilai dengan asesmen tradisional. Nah, dalam asesmen ini, siswa dituntut untuk menunjukkan kinerja nyata meliputi proses dan hasil. Kemudian yang kedua ada menyajikan hasil penilaian yang lebih hakiki, langsung, dan lengkap.
Nah, dengan melakukan asesmen ini, maka kita dapat menilai hasil belajar anak secara lengkap, tidak hanya hasil belajar dalam ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan motivasi siswa. Nah, ketika kita menggunakan asesmen alternatif ini untuk menilai kinerja siswa, maka kita harus menyampaikan dan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai perencanaan yang telah kita buat kepada siswa tersebut, sehingga anak tersebut mengetahui dengan pasti tugas apa yang harus mereka kerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, kapan tugas tersebut harus dikumpulkan, dan bagaimana cara penilaiannya, sehingga anak termotivasi untuk mendapatkan nilai yang baik. Kemudian yang keempat, pendorong pembelajaran dalam situasi yang nyata. Nah, asesmen alternatif ini menekankan kepada apa yang dapat ditunjukkan atau dikerjakan oleh siswa, bukan tentang apa yang diketahui oleh siswa. Kemudian yang kelima, ada memberi kesempatan kepada siswa untuk self-evaluation. Nah, dengan asesmen alternatif ini, siswa mampu melakukan evaluasi diri terhadap karyanya sendiri. Jadi, dengan menggunakan asesmen alternatif ini, maka siswa akan mampu melakukan evaluasi diri terhadap hasil karyanya. Dengan hal ini, maka mereka mampu melakukan penilaian terhadap hasil karyanya karena mereka sudah mengetahui kriteria penilaian yang digunakan. Kemudian yang keenam ada membantu guru untuk menilai efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, kita sebagai pendidik yang baik selalu membandingkan perencanaan pembelajaran yang dibuat dengan hasil belajar siswa. Jadi dengan asesmen alternatif ini, kita sebagai pendidik dapat melihat keberhasilan siswa dalam unjuk kerja dari portofolio sehingga siswa dapat melihat hasil belajar siswa dan perkembangan belajar siswa dari waktu ke waktu melalui karya yang dikumpulkan dan disimpan dalam sebuah folder. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan daya transferibilitas hasil belajar. Nah, dengan asesmen ini diharapkan peserta didik tersebut dapat menggunakan hasil belajar yang diperolehnya di sekolah untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada kelemahan asesmen alternatif. Yang pertama itu membutuhkan banyak waktu. Nah, pada tahap awal asesmen alternatif ini, guru harus membuat perencanaan terlebih dahulu, kemudian didiskusikan dengan siswa tersebut. Diskusi tersebut itu merupakan kontrak pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa. Pada saat pembelajaran, siswa harus mengerjakan tugas yang diberikan. Guru harus aktif memonitoring dan memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa. Nah, berdasarkan masukan guru, setiap siswa memperbaiki tugasnya sampai hasil karyanya baik. Jika hal tersebut dilakukan secara konsekuen, maka guru memerlukan waktu yang banyak. Kemudian yang kedua, adanya unsur subjektivitas dalam penskoran. Nah, cara pemberian penskoran dalam asesmen alternatif ini hampir sama dengan penilaian tes uraian. Subjektivitas kita sebagai pemberi skor pasti ikut dalam memberikan penilaian ketika kita memberi skor pada hasil karya siswa atau ketika siswa sedang melakukan unjuk kerja. Kemudian yang ketiga, ketetapan penskoran rendah. Nah, rendahnya ketepatan penskoran ini disebabkan oleh adanya kita tidak dapat memberi skor yang sama untuk hasil karya beberapa siswa yang mempunyai kualitas yang sama. Kemudian yang terakhir, tidak tepat untuk kelas rendah. Nah, pada asesmen, frekuensi penilaian secara individu jauh lebih besar daripada penilaian secara kelompok. Pada saat pelaksana pembelajaran dan saat asesmen, guru harus mengamati dan memberikan umpan balik satu persatu. Nah, dengan demikian, asesmen tidak cocok jika siswa yang ada di kelas Anda jumlahnya banyak, misalnya lebih dari 20 anak. Penilaian dengan menggunakan asesmen tepat untuk kelas kecil, paling banyak yaitu 15 siswa. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Nasrul minallah wa fatum karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.